Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada video Ibu kali ini. Pada video Ibu sebelumnya, kita sudah membahas tentang KPK. Ya kan? Nah, sekarang pada pertemuan kita kali ini atau pada video Ibu kali ini, Ibu akan memberikan atau akan mengajarkan bagaimana cara mencari KPK. Bagi anak-anak Ibu yang baru melihat video Ibu kali ini, silahkan melihat video-video Ibu sebelumnya, di mana di sana Ibu sudah menerangkan satuan waktu, kemudian satuan panjang, kemudian KPK. Di mana KPK pada video itu kemarin yang sebelum ini, Ibu sudah menerangkan mencari KPK ada dua cara. Yang pertama dengan cara mencari KPK dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Kemudian yang kedua, mencari KPK dengan pohon faktor. Baik, anak-anak, pada pertemuan kita atau pada video Ibu kali ini, kita akan membahas tentang FPB. Nah, FPB ini juga bisa kita cari dengan dua cara, yaitu dengan jalan Nah, untuk FPB ini juga bisa dicari dengan dua cara. Yang pertama, mencari FPB dengan faktor persekutuan. Ya, anak-anak masih ingat faktor kan? Nah, Ibu sudah menerangkan waktu awal-awal kita mulai belajar tentang KPK dan FPB. Ya, mencari FPB dengan faktor persekutuan. Kemudian yang kedua, mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor. Baik anak-anak, akan kita lihat satu persatu bagaimana cara mencari FPB dan dengan cara menggunakan faktor persekutuan dan FPB dengan cara menggunakan pohon faktor. Baik anak-anak, kita lihat dulu sebelum kita memulai mencari menentukan FPB, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan FPB. FPB ini kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Mari kita lihat cara mencari yang pertama, yaitu mencari FPB dengan menggunakan faktor persekutuan. Ya anak-anak, kita lihat dulu yang pertama, cara mencari FPB dengan menggunakan faktor persekutuan. Baik, kita lihat contoh soal pertama. Kita lihat, tentukan faktor dari 8 dan 12, kemudian tentukan faktor persekutuannya, dan tentukan FPB dari bilangan tersebut. Nah, sekarang kita lihat perintahnya apa saja. Di sana ada 3 perintah. Yang pertama, tentukan faktor dari 8 dan 12. Kemudian, tentukan faktor persekutuan. Kemudian yang terakhir, tentukan FPB-nya. Ya, kita lihat satu per satu. Kita lihat yang pertama, faktor dari 8 dan 12. Anak-anak masih ingat cara mencari faktor? Ya, mencari faktor kemarin ya kan? Angka yang bisa menghasilkan 8, yaitu perkaliannya yaitu 1 kali 8. Kemudian berapa lagi nak?
2 kali 4. Kemudian 4 kali 2 dan 8 kali 1. Ya kan? Nih, faktornya apa saja? 1, 2, 4, dan 8. Jadi, faktornya 1, 2, 4, dan 8. Anak-anak masih ingat kan ya? Ibu pada video sebelumnya sudah menerangkan bagaimana cara mencari faktor dari suatu bilangan. Kemudian faktor dari 12. Anak-anak tahu? Oke, apa saja? 1 kali 12. Berapa lagi perkalian yang menghasilkan 12? 2 kali 6. Berapa lagi, Nak? 3 kali 4. Berapa lagi? 4 kali 3. Terus 6 kali 2. Dan terakhir 12 kali 1. Ya? Nih, faktornya apa saja? 1. Kemudian 2, 3 kali 4 berarti faktornya 3, yang di depan diambil ya, Nak. Kemudian 4, 6, dan 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, anak-anak fokus ke yang ini. Faktor dari 8, 1, 2, 4, 8. Kemudian faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang kita cari faktor persekutuannya. Faktor persekutuan dari 8 dan 12. Maksudnya bagaimana? Faktor yang sama antara faktor dari 8 dan faktor 12. Ya. Nih, kita lihat. Ya, ini anak-anak perhatikan ya, fokus ya. Oke. Faktornya apa saja? Yang sama? 1. Di 12 juga ada 1. Kemudian 2. Di 12 juga ada 2. Pada 8 ada angka 4. Di sini juga ada 4. Selebihnya tidak ada. Berarti faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Sejauh ini bisa anak-anak? Ibu ulang kembali. Tentukan faktor dari 8 dan 12. Kemudian tentukan faktor persekutuannya. Dan tentukan FPB dari bilangan tersebut. Pertama, kita cari faktor dulu. Faktor dari 8 adalah, untuk menentukan faktor dari 8 itu, kita cari perkalian yang menghasilkan angka 8. Yaitu 1 kali 8, 2 kali 4, 4 kali 2, 8 kan hasilnya? Kemudian 8 kali 1. Nah, angka yang di depannya inilah faktor dari 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Kemudian kita cari lagi faktor dari 12. Angka yang menghasilkan perkaliannya menghasilkan 12, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, 12, 3 kali 4, 12 juga kan, 4 kali 3, 6 kali 2, dan 12 kali 1. Nah, faktornya yaitu yang depan ambil ya, Nak. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kita lihat faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sudah selesai faktor. Jawaban soal pertanyaan pertama sudah selesai kita jawab. Kemudian kita lanjut ke faktor persekutuannya. Bagaimana cara menentukan faktor persekutuan? Sama dengan KPK kemarin. Kita lihat dari dua faktor ini mana yang sama. Ya, dinamakan dengan faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuannya yaitu yang sama, yaitu 1, 2, dan
4. 1, 2, dan 4. Nah, sekarang kita tentukan FPB-nya. Nah, sebagaimana kepanjangan dari FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Kalau KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Gitu kan kemarin? Nah, kalau KPK yang terkecil, kalau FPB yang terbesar, faktor persekutuan terbesar. Kita lihat, faktor persekutuan dari 8 dan 12, 1, 2, dan 4. Berarti faktor persekutuan yang terbesarnya tentu ini, 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Sampai di sini anak-anak paham? Baik anak-anak, kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan faktor dari 18 dan 12. Tentukan faktor dari 18 dan 12. Kemudian tentukan faktor persekutuannya. Faktor persekutuannya yang kedua, pertanyaan yang ketiga, tentukan FPB dari bilangan tersebut. Ya, kita cari satu persatu. Yang pertama, kita lihat dulu faktor dari 18. Ya. 1 kali 8, 1 kali 18. Kemudian 2 kali 9. Ya. Kemudian 3 kali 6. Kemudian 6 kali 3. Kemudian berapa lagi? 9 kali 2 dan 18 kali 1. Nah, faktor dari 18 kita tentukan dulu perkalian yang menghasilkan 18. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, 6 kali 3, 9 kali 2, dan 18 kali 1. Nah, faktornya adalah 1, 2, 1, 2, kemudian 3, berapa lagi nak? 6, kemudian 9, dan 18. Nah, ini faktor dari 18. Kemudian kita lihat faktor dari 12. Faktor dari 12 yaitu perkalian yang menghasilkan 12. Kita cari dulu perkaliannya. 1 kali 12, kemudian 2 kali 6, kemudian 3 kali 4, kemudian 4 kali 3, kemudian 6 kali 2, dan 12 kali 1. Ya kan? Nah, sekarang kita tentukan faktornya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kita lihat di sini faktornya. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, inilah faktor dari 18. Dan ini adalah faktor dari 12. Nah, kita lihat. Jawab lagi pertanyaan kedua. Tentukan faktor persekutuannya. Faktor persekutuan 18 dan 12. Kita lihat faktornya. Angka yang ada di faktor 18 dan ada pada faktor 12. Nah, sekarang berapa aja yang sama? Nih, 1 ada, 2, kemudian 3, 6. Ya. Jadi
faktor persekutuannya hanya ini, 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Nah, otomatis kita bisa menentukan apanya? FPB. Berapa FPB dari 12? Faktor persekutuan terbesar. Nih, persekutuan. Faktor persekutuannya 1, 2, 3, dan 4. Yang paling besar siapa? 6. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 12 adalah 6. Anak-anak bisa? Baik anak-anak, kita masuk contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, tentukan faktor dari 20 dan 30. Kemudian, tentukan faktor persekutuannya. Dan kemudian terakhir, tentukan FPB. Baik anak-anak, kita lihat satu persatu. Kita lihat faktor dari 20. Bagaimana? 1 kali 20, 2 kali 10. Berapa lagi nak? 3 nggak bisa. 4. 4 kali 5. Kemudian 5 kali 4. Kemudian 10 kali 2. Dan terakhir 20 kali 1. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5, 5 kali 4, 10 kali 2, dan 20 kali 1. Nah, faktornya apa saja? Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kemudian kita lihat faktor dari 30. Ya, kita lihat faktor dari 30, kita lihat perkaliannya kembali. 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10. Berapa lagi? 5 kali 6. Kemudian 6 kali 5. 10 kali 3. Berapa lagi? 15 kali 2. Dan 30 kali 1. Nah, nanti dari angka tadi bisa kita lihat faktornya. Faktor dari 30 yaitu 1, 2, 3, kemudian berapa nak? 5, kemudian 6, kemudian 10, 15, dan 30. Ya, sekarang kita udah tahu faktor dari 30. Sekarang kita jawab yang kedua, faktor persekutuannya. Dari 20 dan 30. Nah, perhatikan ya. Nah, yang ini. Perhatikan. Kita lihat faktor dari 20 yang juga ada pada faktor di 30. Angkanya apa saja? 1 sama ya. Kita cari yang sama, nak. 2. Kemudian 4 tidak ada, 5. 5.
Kemudian 10. Nah, sudah tidak ada lagi. Berarti faktor persekutuan dari 20 dan 30 adalah 1, 2, 5, dan 10. Maka kita bisa menentukan FPB-nya. FPB dari 20 dan 30 adalah, Nana sudah tahu belum FPB-nya? Faktor persekutuan terbesarnya 1, 2, 5, dan 10. Mana yang terbesar? Yang terbesar adalah 10. Berarti FPB dari 20 dan 30 adalah 10. Nah, sampai di sini anak-anak bisa paham? Oke. Nanti setelah ini akan kita cari FPB dengan menggunakan pohon faktor. Baik anak-anak, kita masuk yang ke B, mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor. Ya, pada video Ibu kemarin, Ibu sudah menerangkan cara mencari KPK. Ya, cara mencari KPK, kemudian dan cara mencari FPB itu berkebalikan, berlawanan. Oke, kita lihat sebentar, Ibu ingatkan kembali. Kalau di KPK, caranya yang pertama, cari angka yang sama. Kemudian pilih pangkat yang terbesar. Cari angka yang sama, pilih angka terbesar. Kemudian yang kedua, untuk mencari KPK ya nak. Yang kedua, angka yang tidak sama ikut dikalikan. Nah, masih ingat anak-anak cara mencari KPK kemarin? Kalau mencari KPK, setelah kita tentukan pohon faktornya, kemudian dari pohon faktor yang kita dapatkan, dapatkan faktorisasi prima dari angka yang kita dapatkan, kemudian kita menentukan KPK dari faktorisasi prima itu, yang caranya yaitu dengan cara cari angka yang sama, kemudian pilih pangkat terbesar. Kemudian yang kedua, angka yang tidak sama ikut dikalikan. Tapi pada FPB, nah anak-anak ya, ingat ya, pada FPB kebalikan dari KPK. Yang pertama, cari angka yang sama. Kalau di KPK, pilih pangkat terbesar. Tapi kalau di FPB, pilih pangkat terkecil. Nah, kelihatan ya nak, perbedaan antara KPK dan FPB. Kalau KPK, kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat terbesar. Tapi pada FPB, cari angka yang sama, pilih pangkat terkecil. Nah, kemudian yang kedua juga kebalikan dari KPK. Kalau KPK, angka yang tidak sama ikut dikalikan. Tapi pada FPB, nah, kalau di KPK, angka yang tidak sama ikut dikalikan. Tapi pada FPB, angka yang tidak sama kita abaikan. Oke? Baik anak-anak, kita lihat contoh soal pertama. Tentukan FPB dari 10 dan 12 dengan menggunakan pohon faktor. Berarti kita lihat dulu pohon faktor dari 10 dan 12. Anak-anak masih ingat ya, pohon faktor dari 10. Nah,
angka di belakangnya atau satuannya 0, berarti dibagi 2. 2 kali 5. Nah, karena 2 dan 5 sudah merupakan bilangan prima, nah sampai di sini saja. 2 dan 5. Maka kita buat faktorisasi prima dari 10 sama dengan 2 kali 5. Kemudian kita lihat pohon faktor dari 12. 12 satuannya bilangan genap, kita bagi 2 kali 6. Kemudian 6 itu 2 kali 3. Nah, kita lingkar. 2, 2, 3. Maka kita lihat faktorisasi prima dari 12, yaitu 2 kali 2 kali 3. Nah, berarti ini bisa kita singkat menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Oke? Bisa ya? Nah, faktorisasi prima dari 10 adalah 2 kali 5. Sedangkan faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang kita tentukan FPB-nya. Bagaimana caranya tadi menentukan FPB? Cara menentukan FPB kebalikan dari KPK, yaitu cari angka yang sama, kemudian dari faktorisasi ini cari angka yang sama, kemudian pilih pangkat yang paling kecil. Kita lihat angka yang sama di sini. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. 5 tidak ada. Kemudian 3 juga tidak ada, ya. Nah, katanya berarti yang sama adalah 2. Katanya cari angka yang sama, yaitu 2 dan 2, pilih pangkat yang paling kecil. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Berarti angka yang paling kecil adalah 2. Berarti FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Nah, kalau ada angka yang sama lagi, kita lihat ada nggak angka yang sama? Sini 5, di sini 3, tidak ada. Nah, cara yang kedua adalah, yang pertama tadi katanya pilih angka yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Kemudian yang kedua, angka yang tidak sama, kebalikan lagi dari KPK. Kalau KPK angka yang sama, angka yang tidak sama ikut dikalikan, itu pada KPK. Tetapi kalau pada FPB, angka yang tidak sama diabaikan saja. Berarti 2 saja, tidak ada perkaliannya. Jadi FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Mudah kan anak-anak? Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal kedua. Tentukan FPB dari 15 dan 20 dengan menggunakan pohon faktor. Ya, kita cari pohon faktor dari 15. Yaitu ini angkanya satuannya 5, berarti kita langsung bagi 5 ya. 5 kali 3. Sudah ketemu dengan bilangan prima. Jadi sampai di sini saja. Jadi 15 itu 5 kali 3. Ya, faktorisasi primanya 3 kecil dulu ya nak. 3 kali 5. Kemudian kita lihat pohon faktor dari 20. Yaitu ini bagi 2 ya, karena 0 di belakangnya satuannya. 2 kali 10. 10 itu 2 kali 5. Berarti 2, 2, 5. Ya. Berarti faktorisasi prima dari 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5. Berarti ini 2-nya pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kita langsung cari FPB-nya. FPB-nya berapa anak-anak? Ya, kita tentukan, kita lihat. Cari angka yang sama, kemudian pilih angka yang mempunyai pangkat terkecil. Nah, lihat di sini. Angka mana yang sama? Di sini adalah
angka 5. Dua-duanya adalah pangkat 1, jadi pilih aja salah satu. Kemudian yang kedua, angka yang tidak sama diabaikan. Berarti 2 pangkat 2 dan 3 ini kita abaikan saja. Berarti FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Gampang ya anak-anak? Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Baik, kita lihat contoh soal yang ketiga. Tentukan FPB dari 38 dan 40 dengan menggunakan pohon faktor. Ya, kita cari pohon faktor dari 38. Nah, karena satuannya adalah bilangan genap, maka kita bagi 2. 1, 18 bagi 2, 9. Habis ya, selesai. Nah, berarti 2 kali 19. Kemudian 40. Kita lihat pohon faktornya. Satuannya adalah 0, berarti bagi 2. 2 kali 20. 20 bagi 2 lagi kali 10. 10 bagi 2 lagi 5. Ya. Nah, berarti 2, 2, 2, dan 5. Ya. Oke. Ini 38. Faktorisasi primanya adalah 2 kali 19. Sementara 40, faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Kita singkat menjadi 2 pangkat 3 kali 5. Nah, mari kita tentukan FPB-nya. Nah, anak-anak coba tebak apa FPB dari 38 dan 40 berapa? Ya, pintar sekali. Jadi FPB dari 38 dan 40 adalah 2. Kenapa? Faktor yang angka yang sama dan di faktorisasinya adalah 2. Yang satu pangkat 1, yang satu pangkat 3. Kita pilih yang pangkat 1. Berarti FPB-nya adalah. Kita masuk contoh soal yang kelima. Tentukan FPB dari 42 dan 54 dengan menggunakan pohon faktor. Ya, kita cari 42. Berarti ini satuannya 2, berarti bisa dibagi 2. 2 kali 21. 21, 2 tambah 1, 3, berarti bisa dibagi 3. 3 kali 7. Nah, inilah pohon faktor dari 42, 2, 3, dan 7. Nah, kita lihat faktorisasinya, faktorisasi primanya. 42, faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 7. Ya. Kemudian kita lihat faktorisasi prima dari 54. Tetap dibagi 2 karena satuannya bilangan genap. 2 bagi 2 itu 27. Ya, 27. Kemudian dibagi 2 tambah 7. Ini 7. Angka ganjil, nggak bisa dibagi 2. Berarti ini kita lihat dibagi 3. 2 tambah 7, 9. Berarti bagi 3 ya. 3 kali 9. Terus 9 itu dapat lagi 3 kali 3. Nah, ini faktornya 2, 3, 3, 3. Nah, kita lihat faktorisasi prima dari 54, yaitu 2 kali 3, 2 kali 3 kali 3, kemudian kali 3. Maka kita singkatkan menjadi 2 kali, ini 3-nya ada 3 kali, berarti 3 pangkat 3. Nah, kita tentukan FPB-nya. Nah, kita cari angka yang sama. Di sini ada angka sama, yaitu 2, kemudian ada lagi 3. Nah, kalau demikian, kita lihat. Yang pertama katanya, cari angka yang sama, kemudian pilih
pangkat yang terkecil. Nah, oke. Tadi 2 ada. 2 di 42 pangkatnya 1. Angka 2 di 54 juga angka 1. Jadi kita ambil 2. Sama ya, kita ambil salah satunya. Kemudian pada 42 ada angka 3, 3 pangkat 1. Kemudian pada 54, 3-nya pangkat 3. Berarti kita pilih yang pangkat paling kecil, yaitu 3. Cari angka yang sama, pilih pangkat terkecil. Berarti kita pilih angka 3. Ada lagi yang sama, nah? 7 tidak ada di sini. Berarti 7 kita abaikan. Berarti FPB dari 42 dan 54 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Gitu anak-anak. Baik, kita lihat nanti soal yang ke-6. Baik anak-anak, dari soal nomor 1 sampai 5 tadi kita menggunakan hanya 2 angka. Sekarang pada contoh soal yang ke-6 kita coba mencari FPB dengan 3 angka. 3 angka bilangan, ya. Kalau tadi hanya 2, 10 dan 12 misalnya, 42 dan 58 tadi. Pokoknya 1 sampai 5 cuman 2 bilangannya. Sekarang kita coba yang 3 angka atau 3 bilangan. Tentukan FPB dari 6, 8, dan 9 dengan menggunakan pohon faktor. Baik, kita cari. 6 adalah 2 kali 3. Kita buat aja dulu pohonnya sekalian kita buat ya. Itunya, faktorisasi primanya. Sekarang saya coba lagi 8. 8 yaitu 2 kali 4. Kemudian 4 adalah 2 kali 2. Ya. Kemudian 9 yaitu 3 kali 3. Baik. 6, 2 kali 3. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 kali 3. Kemudian 8, 2, 2, 2. Berarti faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian 9, 3 dan 3. Faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2. Atau gini, 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Ya kan? Nah, dari soal ini, dari faktorisasi prima 6, 8, dan 9, kita bisa menentukan FPB. Faktorisasi prima dari 6, 8, dan 9, kita lihat angkanya. Mana angka yang sama? Di sini ada 2, 3. Maaf, ini 12 sebenarnya, Nak. Maaf ya, Nak, 12 maksudnya. 12. Yaitu 2 kali 6, 2 kali 3. Oke. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Berarti 2 pangkat 2 kali 3. Maaf ya. Oke, kita lihat. Angka yang sama di sini ada 2. Di sini ada 2. Di faktorisasi prima 8 juga ada 2. Di 12 juga ada 2. Kemudian di 6 ada 3. Di 8 tidak ada 3. Di 12 ada 3. Nah, kita lihat. Berarti yang sama cuma 2 saja. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Nah, caranya tadi FPB, untuk menghitung FPB itu cari angka yang sama dan pilih pangkat yang paling kecil. Berarti pangkat yang paling kecil adalah ini. Karena ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 2. Berarti FPB dari 6, 8, dan 12 adalah 2. Sedangkan angka 3 tidak, di salah satu tidak ada 3. Berarti 3 kita abaikan. Gimana Nana? Antara 2 angka dan 3 bilangannya, 3 angka bilangan, yang tadi 2 dan 3. Sebenarnya mirip, nggak begitu susah. Asal anak-anak
bisa melihat faktorisasi prima dan angka yang samanya. Ya, kita lihat dua contoh soal aja lagi supaya imbang ya. Oke, kita lihat contoh soal yang ketujuh. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal yang ketujuh. Tentukan FPB dari 12, 18, dan 24 dengan menggunakan pohon faktor. Kita lihat 12. Kita lihat pohon faktor dari 12 adalah 2 kali 6. 6 itu 2 kali 3. 2, 2, 3. Ya, berarti faktorisasi prima dari 12. Nah, anak-anak sekarang sudah pintar. Kita langsung aja ya. 2 berarti 2 pangkat 2 kali 3. Ya, bisa ya anak-anak? Langsung aja. Kemudian 18. 2 kali 9. 9 itu 3 kali 3. Maka faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Berarti 3 pangkat 2. Ya. Yang ketiga 24. Itu pohon faktornya 2 kali 12. Kemudian 2 kali 6. Kemudian 2 kali 3. Ya. 2, 2, 2. 2-nya ada 3. Kemudian 3-nya ada 1. Berarti faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3, 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 3. Ya. Nah, kita lihat FPB-nya. Nah, kita lihat FPB dari 12, 18, dan 24. FPB-nya berapa? Nah, kita lihat angka yang sama. Wah, semua tiga-tiganya memiliki ada angka 2. Semua ada 2. Kemudian di 12 juga ada angka 3, 18 ada 3, dan 24 juga ada 3. Kita pilih angka yang sama. Kita lihat yang 2 dulu. Angka 2. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 3. Kita cari angka yang sama, pilih pangkat terkecil. Berarti pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 3. Kita pilih yang ini. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 1 ya, 2 kali. Nah, di sini ternyata semua punya angka 3. Ya kan? 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan 3 pangkat 1. Jadi pangkat yang terkecilnya adalah 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 tidak ditulis ya, cukup 3 saja. Jadi FPB-nya sama dengan 6. Paham ya nak? Kita lihat contoh terakhir, yaitu contoh soal yang ke-8. Kita lihat soal terakhir. Tentukan FPB dari 32, 36, dan 48 dengan menggunakan pohon faktor. Baik, kita lihat pohon faktor dari 32. Itu 2 kali 16. Kemudian 16 itu dibagi 2 lagi, 2 kali 8. 8 itu 2 kali 4. 4 itu 2 kali 2. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-nya adalah 2. Berarti faktorisasi prima dari 32 adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. Ya. Kemudian 36. Bagi 2, 18. 18 bagi 2, 9. 9 bagi 3, 3. Ya. 2. Ya. Nah, kita lihat faktorisasi prima dari 36 adalah, nah kita langsung ya anak-anak. 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2.
kali 3-nya 2 kali, berarti 3 pangkat 2. Terakhir 48. Kita bagi 2, 24. Bagi 2, 12. Bagi 2, 6. Bisa ya nak? Ibu menganggap anak-anak semua sudah bisa. 2 kali 3. Berarti 1, 2, 3, 4. Untuk 48 ini 2-nya 4 kali dan 3-nya 1. Faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 3. Nah, sekarang kita tentukan FPB-nya. Kita tentukan FPB dari 32, 36, dan 48. Kita lihat angka yang sama, ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 4. Ya kan? Kemudian di sini tidak ada 3. Ini sini ada 3, di sini ada 3. Ya kan? Berarti kita pilih angka yang sama, cari angka yang sama, pilih pangkat terkecil. Jadi pangkat terkecil ini 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 4. Berarti pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 2. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali, ada nggak kalinya? Ini 3 ada, di sini juga ada 3, tapi di sini tidak ada 3. Berarti 3 kita abaikan. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. FPB dari 32, 36, dan 48 adalah 4. Demikian anak-anak mencari FPB. Untuk saat ini kita sudah selesai Ibu sudah selesai memberikan materinya tentang KPK dan FPB. Dari awal kemarin Ibu sudah mengajarkan faktor dan kelipatan, kemudian faktor prima, kemudian faktorisasi prima, dan kemudian kita menghitung KPK dan FPB. Nah, dari semua yang Ibu terangkan, kira-kira adakah yang tidak anak-anak mengerti? Kalau masih belum mengerti, silahkan lihat video-video Ibu sebelumnya. Atau boleh juga komen di bawah. Anak-anak komen, Ibu nomor ini saya tidak mengerti, atau bagaimana, nanti akan Ibu coba menerangkannya semampu Ibu. Ya, baik anak-anak, untuk KPK dan FPB sudah selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan coba memberikan latihan. Setelah itu kita baru masuk ke KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kegunaan KPK dan FPB ini, Bu? Nah, untuk kehidupan sehari-hari bagaimana? Adakah kegunaan dari KPK dan FPB? Nanti akan Ibu terangkan setelah Ibu beri latihan satu latihannya untuk mencari KPK dan FPB, kemudian baru Ibu coba menerangkan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian anak-anak pertemuan kita pada video kali ini. Ibu berharap anak-anak mengerti apa yang Ibu terangkan, dan semua yang Ibu berikan anak-anak bisa paham. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share pada teman-temannya. Ya, terima kasih atas semua perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.